Halo, selamat pagi Bapak Ibu semuanya yang saya kasih. Shalom, salam sejahtera. Kembali lagi di channel saya, Dika Channel Stories. Kali ini kita masuk di part 224. Seperti itu. Kita bahas terkait ini hari ketiga. Seperti itu. Kalau Bapak Ibu ngikuti video atau part yang sudah saya buat, itu sempat terhenti di part yang ke-14 kalau tidak salah. Habis itu saya belum melanjutkan dan kali ini coba saya lanjutkan untuk yang hari ketiga. Seperti itu. Ini saya bilang ikut trading Setra tekor 33 juta. Oke, next. Nah, ini yang akan saya bahas. Ini agenda dalam video kali ini yang saya akan bahas. Ini intro, ini opening, besaran komisi, saldo di akun, sistem Japri, ini perhitungan profit, sharing dengan konsultan. Cicilan pertama bayar komisi 30%, cicilan kedua bayar komisi 30%, dan yang terakhir itu kesimpulan. Oke, next. Nah, ini kita intro dulu ya. Seperti itu, dalam video kali ini saya melanjutkan video part yang ke-14. Seperti itu, kita masuk ke trading hari ketiga dari transaksi kontrak 7 hari. Di bawah ini bukti transfer yang saya kirimkan untuk bayar komisi dari transaksi hari ketiga. Nah, ini intermezzo lah, ibaratnya. Seperti itu. Bisa dilihat ini nama saya, yang di bawah. Ini penerima. Ini penerima. Ini penerima. Seperti itu. Jadi semua yang saya bayarkan tuh saya upload semua. Saya open semua di sini. Tidak ada satupun yang saya tutup-tutupi. Biasanya nama ditutupi kayak gitu, nama si pengirim. Ini saya open semua. Bapak Ibu bisa lihat secara jelas. Karena saya bilang ini kisah yang saya alami seperti itu. Jadi tidak ada yang tersembunyi. Oke, next. Ini openingnya. Ya biasalah, dalam setiap trading itu basa-basinya ada seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa. Ini kayaknya sama dengan semua yang scam trading yang terutama untuk Setra, TMX, Beriscoin atau Clodex. Kayak itu bahasa-bahasanya kurang lebih sama dan masih dengan sistem satu grup kayak itu dengan banyak orang kayak gitu. Bahwasanya di satu grup itu sebenarnya walaupun banyak orang tapi sasarannya di si korban satu orang aja seperti itu. Ini Bapak Ibu bisa baca. Ini sebenarnya udah sama seperti yang saya pernah sampaikan di video-video sebelumnya sih. Kayak gitu. Jadi pembukaan trading hari ketiga, trading pada kontrak 7 hari ini berlangsung setiap hari. Dan satu hari itu satu kali trading, di mana setiap awal pembukaan trading, pasti konsultan ada menginformasikan waktu untuk memulai trading. Trading ini dimulai berdasarkan waktu Indonesia bagian Barat. Kalau dipikir secara logika, konsultan ini perusahaannya mereka, perusahaan si konsultan ini waktu awal kayak itu, perkenalan kayak itu, dia bilang kalau perusahaannya itu di Jerman. Seperti itu. Dan perbedaan waktu dengan Indonesia berdasarkan zona negara terpaut 5 jam. Indonesia berada di depan, Jerman itu sebelumnya. Jadi Indonesia itu lebih cepat 5 jam. Seperti itu. Tapi setiap dia menginformasikan ini anggotanya itu selalu sudah siap semua. Seperti itu. Ya, secara saya ya saya ngikut seperti itu, ngikut karena di trading transaksi pertama sama trading kontrak 3 hari itu goal kayak gitu, dan saya tidak ada berpikir yang aneh-aneh waktu itu. Oke, kita next. Ini besaran komisi. Jadi semua trading yang scam trading yang saya sebutkan tadi, ada Setra, TMX, Beriscoin, atau Clodex itu ada besarannya seperti ini. Jadi besarannya ini itu yang menentukan itu dari konsultan seperti itu. Nah, ini yang di saya ini. Nah, ini di saya itu pilihannya 150 kali dan masukkan angka 2150 seperti itu.
besaran komisi diawali dari penentuan besaran perkalian pada sesi ini, karena saya tahu semakin besar perkalian, maka semakin besar juga komisi yang akan kita bayarkan ke konsultan. Kentara, pokoknya kalau besaran perkalian ini besar, ya komisi yang akan kita bayarkan di akhir nanti itu pasti juga besar. Seperti itu. Nah, saya tidak sampaikan dari proses awal trading, pertengahan, sampai akhir. Saya nggak jelasin karena sebelum-sebelumnya kalau Bapak Ibu bisa melihat part-part saya di awal di part 1 sampai 5 kalau nggak salah itu udah saya jelasin cara tradingnya seperti apa. Jadi saya skip aja hal-hal yang seperti itu. Nah, ini sudah di akhir. Ini saya bahas yang sudah. Setelah dilakukan proses trading pada hari ketiga, maka sudah bisa dilihat besaran saldo di akun pada sesi terakhir. Saya tidak usah bahas cara trading dari awal sampai akhir karena sudah pernah saya bahas di awal pembuatan video saya. Nah, ini ada di grup saya. Mungkin Bapak Ibu bisa kenal atau mungkin Bapak Ibu lagi di dalam jeratan mereka. Kalau saya bilang, Bapak Ibu, saudara semua, kalau ada yang dalam satu jeratan, satu grup seperti ini, cepat-cepat keluar Bapak. Kayak gitu. Ini besaran saldo di akun saya di akhir trading hari ketiga itu berapa ini? 15.341 US dollar. Itu USDT, sorry. 15.341 USDT. Ini yang saya dapatin. Oke, next. Nah, setelah itu semua dia minta untuk menjapri. Kayak itu. Sekarang semua member menghubungi saya secara pribadi dan membayar 30% dari keuntungan kamu sebagai komisi untuk layanan konsultasi. Nah, ini semua diminta setelah keluar angka saldo akun terakhir ini, itu akan diminta untuk japri ke konsultan. Seperti itu. Ini langkah berikutnya apabila sudah menyelesaikan trading, yakni diminta dari konsultan untuk japri konsultan agar dihitungkan berapa besaran komisi yang akan dibayarkan. Seperti itu. Jadi diminta untuk sistem japri, yaitu semua member di sini harus japri. Seperti itu. Oke, next. Nah, ini perhitungan profitnya. Kalau Bapak Ibu menemui trading yang menghitung seperti ini, itu udah dipastikan lah. Tidak usah saya jelaskan lagi. Kalau Bapak Ibu mengikuti part-part saya, video-video saya itu sudah paham, kayak gitu. Nah, baik, saya akan hitung keuntungan dan komisi yang harus Anda bayarkan. Nah, ini keuntungan Anda. Ini keuntungan saya, 7.049 kalau dikonversi menjadi 110 juta. Nah, ini komisi yang harus saya bayarkan karena 30% dari keuntungan ini. Seperti itu. Dan ini total saldo saya 240 juta 172 something. Seperti itu. Ini terlihat pada besaran nilai komisi yang akan dibayarkan, di mana ada saldo akun. Setelah melakukan trading ketiga ini, besaran profit juga disebutkan oleh konsultannya. Oke. Ini sharing dengan konsultan. Seperti itu. Dan terus terang, waktu itu saya bilang, saya sebenarnya ada sharing dengan konsultan di trading hari ketiga agar sisa tradingnya masih tersisa 4 transaksi lagi untuk nilai perkalian jangan terlalu besar, karena terus terang komisi yang dihasilkan pasti ikut besar juga. Karena saya merasa ketakutan waktu itu bukan karena nilai keuntungan yang besar, melainkan pembayaran komisi yang sepertinya saya tidak bisa bayar. Nah, ini garis bawahi ya. Sebenarnya ikut di transaksi 7 hari ini, kalau di saya loh ya, itu bukan soal keuntungan rasa takut saya, tapi justru komisi yang akan kita bayarkan itu semakin besar. Seperti itu. Tapi di dalam grup, teman-teman selalu mensupport untuk bisa membayar komisi, karena kalau kita tidak bayar komisi di hari tersebut, yang lainnya itu pada komplain karena stop. Seperti itu. Jadi oke, saya teruskan sampai hari ke-7, transaksi ke-7. Seperti itu. Nah, ini
Ini apa namanya? Coba saya apa namanya? Sharing kayak gitu. Nah, dia bilang, ya Anda harus mengikuti semua transaksi tersebut. Setelah itu Anda melakukan penarikan. Ini bahasanya konsultan. Untuk 5 transaksi harus ikut transaksi. Ya, Anda harus menyelesaikan semua transaksi tersebut. Setelah itu Anda melakukan penarikan. Tapi apa yang terjadi? Dari bahasa ini terakhir, nanti Bapak Ibu semua akan tahu di hari ketujuh itu, setelah saya menyelesaikan komisi hari ketujuh, sekalinya tidak bisa melakukan penarikan. Sama sekali tidak bisa ditarik. Seperti itu. Dan yang keluar malah pajak penghasilan. Sedangkan bahasa pajak penghasilan itu tidak ada di sini. Seperti itu. Ya itulah, kalau Bapak Ibu semua, kalaupun ada yang masih ngeyel, saya juga tidak tahu, tapi setidaknya saya sudah menginformasikan bahwasanya Anda harus cepat-cepat keluar. Mungkin Anda bisa bilang ini scam trading seperti itu, nggak apa-apa, karena saya juga sudah pernah bilang ke konsultannya bahwasanya ini termasuk penipuan seperti itu. Nah, ini pembayaran pertama, ini saya cicil. Nah, ini boleh saya bayar 8 juta kekurangannya besok. Nah, ini saya bayar 8 juta dulu. Nah, ini saya kirim di sini, dan ini saya perlihatkan. Nah, ini bahasa yang di bawah. Dana Anda sudah diterima oleh bagian keuangan. Sisa pembayaran komisi adalah 25 juta something. Seperti itu. Nah, dengan bahwasannya, kalau trading dimanapun tuh setidaknya langsung bayar sih. Nah, tapi ini bisa dicicil, kayak kita nyicil beli barang kayak gitu. Nah, pembayaran komisi di trading ketiga ini dari kontrak 7 hari, terus terang saya bayar cicil 2 kali. Karena terus terang saya bukan orang dari keluarga yang kaya, melainkan uang yang saya pakai ini uang dari tabungan. Jadi saya cicil yang pertama ini. Karena saya tahu saya bukan orang kaya, tapi ya ini uang dari tabungan saya kayak gitu. Terkuras semua, intinya terkuras habis. Seperti itu. Dan ini cicilan kedua saat saya bayar komisi. Seperti itu. Mungkin kalau Bapak Ibu sekalian ada yang sudah masuk di transaksi 7 hari dan mungkin hari pertama, hari kedua kayak gitu, dan Bapak Ibu sudah tidak sanggup bayar komisi, enggak usah dibayar, stop aja kayak gitu. Kalaupun Bapak itu sudah terlanjur masuk loh ya, dan baru melihat video atau konten-konten saya, kayak itu, mendingan Bapak Ibu stop, nggak usah diterusin daripada Bapak Ibu jatuh terlalu dalam, seperti itu. Nah, ini pembayaran yang kedua, seperti itu. Nah, ini kirimkan bukti transaksi agar kami bisa cek dan proses, seperti itu. Dikarenakan pembayaran tidak bisa semuanya dan diperbolehkan pembayaran dicicil, maka kekurangan dari pembayaran komisi 30% saya cicil di hari berikutnya, sehingga bisa lunas pembayaran komisi 30% dan bisa mengikuti trading di hari berikutnya. Nah, ini pembayaran sudah saya lunasi di tadi 8 juta dan ini 25 juta, ya totalnya kurang lebih 33 juta lah, 33 juta something seperti itu. Bahwasanya saya cicil 2 kali, seperti itu. Nah, ini kesimpulan yang saya mau bagikan. Trading ini pembayarannya bisa dicicil beberapa kali dan bisa dilakukan tidak dalam waktu itu juga, melainkan bisa beberapa hari ke depan. Jadi, kalau kita membayar cicilan yang pertama, terus cicilan keduanya baru 2 hari atau 3 hari atau 4 hari ke depan, itu juga yang akan melakukan trading itu juga ngikuti setelah semua selesai pembayaran atau pelunasan. Seperti itu, baru bisa melanjutkan trading. Sekalipun pembayaran dicicil dan hari untuk melakukan trading bisa lebih dari 1 hari, akan tetapi investor dalam grup akan tetapi investor yang di dalam grup juga ada komentar. Jadi ibaratnya kapan kita akan melakukan trading berikutnya, Pak? Seperti itu. Istilahnya dipancing-pancing lah, kayak itu bahwasannya masih ada investor yang belum melakukan pelunasan.
walaupun itu nyinggung ke kita, nyindir ke kita, seperti itu. Jadi semuanya kayak kita ditekan dari beberapa lini, gitu, beberapa sudut kayak gitu untuk, "Ayo ayo kamu harus nyelesaikan pembayaran komisi itu agar kita bisa lanjut, kalau enggak ya kami rugi," kayak gitu. Itu bahasa investor yang lainnya yang ada di grup kayak gitu. Terus yang ketiga, ini saya mau bilang, jangan pernah mengabaikan nasihat atau teguran dari kerabat, saudara, bahkan pasangan Anda mengenai trading yang sifatnya pengen cepat dapetin uang. Beberapa eh, beberapa chat atau beberapa telepon yang masuk ke saya, itu ada yang dari kerabat, ada yang dari saudara atau dari pasangannya, seperti itu. Dia menginformasikan bahwasannya ini eh, saudara saya, paman saya, atau suami saya, atau apapun itu lagi mengalami hal seperti ini, seperti itu. Dan kalau ada yang tanya uangnya itu bisa kembali nggak? Ya bang, kalau saya bilang itu uangnya tidak bisa kembali. Ya ibaratnya kita sudah sedekah, tapi sedekah dengan tidak ikhlas, seperti itu. Nah, tapi apapun itu yang sudah terjadi ya sudahlah, kayak gitu. Itu aja. Ini kontak saya di akhir eh, di akhir video saya selalu cantumkan kontak saya. Ini kontak saya, yaitu ini alamat saya. Nah, jadi saya bilang apapun yang terjadi, kalau Bapak Ibu sekalian mau sharing dengan saya juga ada grup, yaitu grup terkait apapun itu, tindak pidana, tindak scam trading itu, setidaknya kita bisa sharing, kita bisa saling menguatkan kayak gitu. Kalaupun hal ini ditonton sama marketing atau konsultan, sorry to say, ini yang saya bagikan, ini yang saya alami, seperti itu. Setidaknya saya tidak ada mencemarkan nama baik, saya niatnya untuk publish dan open apa yang sudah saya alami agar tidak ada korban berikutnya yang mengalami sama seperti yang saya alami. Seperti itu aja yang saya mau sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Bye bye.